Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara di sore hari ini. Saudara diberkati Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik. Kita sudah dengar tadi kesaksian, sangat menguatkan iman kita semua. Tetap berharap dan percaya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Jadi oleh sebab itu kita boleh berada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Hari ini memang cuaca sangat hujan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Tema khotbah pada hari ini, saya akan bicara tentang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah tema khotbah pada sore hari ini. Saya dan saudara akan lihat satu tokoh yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lukas 19 ayat pertama sampai dengan ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Temanya adalah Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Puji Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah tema khotbah kita pada sore hari ini. Jadi kekristenan kita adalah bukan bicara soal dogma, bukan bicara soal tentang liturgi gereja, bukan bicara tentang sistem dan metode gereja, tetapi kekristenan kita adalah bicara tentang bagaimana saya dan saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Percuma saudara menjadi Kristen bertahun-tahun kalau saudara tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Berarti kekristenanmu perlu dipertanyakan. Kekristenanmu itu omong kosong. Karena itu saya dan saudara akan lihat firman Allah pada sore hari ini. Yeriho, saudaraku, adalah termasuk kota tua dan sangat bersejarah di perjanjian lama. Sekali lagi, kota Yeriho adalah kota tua yang sangat bersejarah dalam zaman perjanjian lama. Kota ini juga terkenal dengan tembok raksasa. Kita pernah melihat bagaimana firman Allah menjelaskan tentang ini. Kota Yeriko, selain dia kota tua bersejarah di perjanjian lama, dia juga adalah salah satu kota yang bagaimana kita melihat terkenal dengan tembok raksasanya. Sehingga Yosua dan para imam serta pasukan Israel, mereka harus menaikkan puji-pujian dan merobohkan tembok ini. Bukan hanya itu, kota Yeriko juga adalah merupakan kota yang terkenal dengan peredaran uang di zaman itu. Sehingga kita lihat ada perempuan-perempuan dursila, perempuan-perempuan pelacur yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Rahab, ada di kota itu. Jadi kota ini, kita lihat selain temboknya yang begitu tebal luar biasa, kota ini peredaran uangnya cukup lancar dan sangat luar biasa di zaman ini. Sehingga kita lihat ada pelacur-pelacur besar, pelacur-pelacur terkenal seperti Rahab ada dan hidup di kota itu. Jadi kota ini kota yang sangat bersejarah. Pada zaman Yosua sebenarnya kota ini sudah dihancurkan. Dan tembok ini juga telah roboh oleh pujian dan penyembahan. Puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Sehingga kota ini sudah hancur.
Dan saudara tahu Yosua pernah mengeluarkan satu kalimat, mengeluarkan semacam sebuah nubuatan tentang kota ini. Yosua 6 ayatnya yang ke-26. Kita akan lihat Yosua pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Yosua pernah mengutuk kota ini. Begitu hancur, Yosua berkata, terkutuk orang yang akan membangun kembali kota ini. Jadi pernah dikutuk dan pernah dinubuatkan oleh Yosua bahwa kota ini akan terkutuk bila siapapun yang akan bernekat punya niat untuk membangun kota ini kembali. Tetapi saudara tahu, kota ini kemudian dibangun kembali. Siapa yang membangunnya? Yang membangunnya adalah Hiel, orang Betel. Kita lihat di dalam bacaan firman Allah 1 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-34. Dan hebatnya lagi, waktu dia membangun kota ini kembali sesuai dengan nubuatan Yosua bahwa nanti dia akan mempersembahkan anaknya. 1 Raja-Raja pasal 16 ayatnya yang ke-34. 1 Raja-Raja pasal 16 ayatnya yang ke-34. Pada zaman itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriho dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Ada seorang yang kembali membangun kota terkutuk itu karena Yosua sudah mengutuki kota itu. Namanya adalah Hiel, orang Betel. Itu yang membangun kota itu. Untuk membangun itu ada korban nyawa yang harus dipertaruhkan. Bayangkan Hiel nekat mempersembahkan 2 anaknya, yang sulung dan yang bungsu. Sebagai apa? Sebagai korbannya. Dan kita tahu bahwa kota Yeriko, kota yang terkutuk ini adalah gambaran daripada kejahatan dunia yang harus saya dan saudara tinggalkan. Yeriko berarti berbicara tentang kehidupan lama yang saya dan saudara tidak boleh kembali ke sana. Karena itu bicara tentang gelap suram dan bicara tentang hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi saya dan saudara tidak boleh kembali lagi ke kehidupan yang seperti itu. Yeriko adalah berbicara tentang lambang dunia, sama dengan Mesir. Mesir juga adalah gambaran daripada dunia. Saya dan saudara jangan kembali untuk kepada kehidupan yang lama. Saudara tahu kota Yeriko kemudian masuk di zaman perjanjian baru. Kota ini sangat berkembang juga luar biasa. Karena kota itu pernah dibangun kembali oleh Hiel, orang Betel. Lalu sampai di zaman Yesus, sampai di zaman perjanjian baru, kota itu masih bertahan. Kota itu masih ada. Dan hebatnya kota ini berkembang luar biasa. Kenapa? Karena di sana ada kantor pajak. Siapa yang menjadi kepala pajaknya? Sakeus. Ada kantor pajak di sana, sehingga kita lihat di sini Sakeuslah yang menjadi semacam kepalanya. Masuk di zaman Yesus masih ada kota itu, dan dia berkembang luar biasa. Karena Sakeus salah satu atau orang yang menjadi kepala dari pemungut cukai. Bagi orang Yahudi, pemungut cukai adalah kategori orang berdosa. Karenanya orang Yahudi paling tidak suka dengan pemungut cukai. Dan paling banyak orang yang dipilih untuk bertugas sebagai pemungut cukai yang diambil oleh Romawi adalah orang-orang ini, orang-orang Yahudi juga. Karena mereka bekerja untuk penjajah Romawi. Pemungut cukai ini mereka memungut cukai. Kenapa? Karena mereka bekerja kepada
penjajah. Siapa penjajahnya waktu itu? Orang Romawi yang menjajah. Jadi selain mereka bekerja kepada penjajah, mereka juga pencuri. Itu yang orang Yahudi benci sekali. Orang Yahudi paling tidak suka. Apalagi lihat waktu Yesus makan di rumah pemungut cukai. Mereka sangat benci sekali. Mereka tidak suka. Karena pemungut cukai dianggap sebagai seorang berdosa. Jadi dia terbilang kategori kaya raya. Dia punya harta banyak, namanya saja kepala pajak. Tapi meskipun harta banyak, uang banyak, posisi bagus, harta berlimpah, hati tidak tenang. Hati gelisah. Kenapa? Karena setiap kali mungkin dia duduk, dia lihat kursi-kursi hasil korupsi. Dia melihat lemari baju yang bagus, lemari baju hasil korupsi. Itu yang bikin dia hati tidak tenang. Dia rindu untuk ketemu dengan Yesus. Semua harta benda yang ada di dalam rumah yang mengisi dan melengkapi semua rumahnya, itu adalah hasil kotor. Dan itu yang bikin Sakeus hidup tidak tenang. Dia rindu untuk ketemu Yesus. Dia rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu kita lihat di situ adalah kerinduan daripada Sakeus ingin bertemu dengan Yesus. Di situ di dalam ayatnya yang ketiga dia berkata ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ada kemungkinan Sakeus ini sudah dengar tentang Yesus dari keluarga, dari kerabat dekat, atau dari saudara-saudaranya. Dia mungkin mendengar peristiwa dan hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan Yesus. Dia sudah mendengar banyak hal tentang siapa, karena itu dia penasaran. Dia bilang, model apakah Yesus ini potongannya? Saya rindu, saya ingin mau jumpa dia. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Ibarat si cebol rindukan bulan, tetapi apa daya tangan tak sampai. Niat hati untuk memeluk gunung, kata lagu, tapi apa daya tangan tak sampai. Jadi kenapa? Karena badannya pendek. Tetapi sejauh ada kerinduan, sejauh ada kemauan, badan yang pendek tidak jadi persoalan. Badannya boleh pendek, tetapi akalnya panjang. Dia bilang, aku harus panjat pohon. Jadi bayangkan sebagai seorang kepala pemungut cukai, kepala pajak, dia punya kerinduan untuk jumpa dengan Yesus. Bagaimana saya dan saudara? Jadi jabatanmu jangan menghalangi kau untuk ketemu Tuhan. Makin diberkati, jabatan makin naik, haleluya, kau makin cari Tuhan. Karena posisi yang kau dapat sampai hari ini semua berasal dari Tuhan. Jadi makin diberkati, makin dipakai Tuhan, itu jangan menjadi penghalang buat saya dan saudara. Itu jangan menjadi penghambat untuk saudara ketemu Tuhan. Ini orang penting. Ini kepala pemungut cukai, bukan orang biasa. Tapi dia punya kerinduan untuk ketemu Tuhan. Jabatannya dia taruh di belakang. Jabatannya dia copot dan dia taruh di belakang. Karena dia mau ketemu dan jumpa dengan Yesus. Oh, kita berdoa supaya saya dan saudara hari-hari ini kita melihat banyak pejabat cari Tuhan. Kita berdoa supaya ada gubernur suka sembahyang dan cari Tuhan. Ada bupati suka sembahyang dan cari Tuhan. Ada wali kota yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kita cari yang begitu. Bukan jabatan yang membuat saya dan saudara makin jauh dari Allah. Tapi kita lihat Sakeus menunjukkan hal yang baik. Badan pendek itu bicara tentang hambatan, halangan untuk saya dan saudara. Mau cari Tuhan itu memang ada halangan. Kadang kami juga untuk melayani jemaat, pergi untuk mendoakan jemaat, ada halangan. Halangannya apa? Yang tadi sudah Ibu Gembala saksikan. Tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini. Itu hambatan dalam pelayanan. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, Allah pasti akan membukakan jalan. Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara.
Jadi kita lihat di sini Sakeus ada kerinduan. Dia sebetulnya sudah lama dan dia penasaran. Karenanya tadi dikatakan orang macam apakah Yesus itu? Dia sudah mendengar berita, dia sudah mendengar tentang cerita tentang Yesus, tapi dia ingin mau pastikan secara langsung, secara dekat seperti apa Yesus itu. Kebetulan Yesus mampir di kotanya. Kebetulan Yesus ada di kota Yeriko. Jadi saya dan saudara mari tetap memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Badan yang pendek tidak jadi persoalan. Hambatan-hambatan apapun yang merintangi saya dan saudara tidak jadi soal. Kenapa? Sejauh saudara punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Kita taruh di belakang dulu. Kalau saudara bilang hari ini saya ada persoalan, betul. Kalau hari ini saudara ada masalah, lepaskan itu dulu. Masalah jangan menghambat kau untuk datang cari Tuhan. Kalau kau sudah berhasil ketemu Tuhan, masalah dengan sendirinya dia lepas. Karena terkadang kita terlalu mengutamakan masalah, lalu si penyelesai masalah, si pembuat mujizat kita abaikan. Karena seolah-olah kita berpikir masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Maka dia naiklah di pohon ara. Pohon ara adalah bicara tentang kebenaran diri sendiri. Pohon ara bicara tentang kebenaran diri sendiri, bicara tentang kebenaran manusia. Pohon ara melambangkan kebenaran manusia. Kadang kita tidak bisa jumpa Tuhan karena kita merasa lebih benar daripada gereja. Kita merasa lebih benar daripada hamba Tuhan. Kita merasa lebih benar daripada majelis. Kita merasa lebih benar daripada jemaat yang lain. Aku lebih benar. Aku lebih suci. Aku hidup lebih benar dari dia kok. Aku lebih bagus melayani dari dia. Jadi saya dan saudara tanggalkan kebenaran manusia. Kita harus gigih, kita harus serius mencari Tuhan. Pohon ara bicara tentang kebenaran manusia. Masih ingat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka ambil untuk menutupi ketelanjangan mereka? Mereka mengambil dan menyemat daun pohon ara. Itu kebenaran manusia. Kebenaran manusia itu sementara. Karenanya firman Allah berkata kemudian Tuhan mengambil kulit seekor hewan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Daun ara itu bisa copot. Pernah kau lihat daun, dia bertahan beberapa 3 hari saja sudah copot kalau dia sudah layu. Kebenaran manusia tidak bertahan lama. Allah mengambil kulit binatang menutupi ketelanjangan mereka. Kulit binatang mantap, bertahun-tahun dipakai juga mah tidak jadi soal. Kalau kebenaran dari Allah dia bertahan lama. Tapi kalau kebenaran manusia, kita kadang tidak bisa jumpa Tuhan karena merasa kita lebih benar. Itu sementara. Tapi coba kalau kita memakai kebenaran Tuhan, itu bertahan lama. Kenapa? Karena kebenaran itu berasal dari Tuhan. Yesus berkata kepada Sakeus, turun. Hari ini juga aku mau menumpang di rumah. Hari ini juga aku mau makan di rumah. Kita undang Yesus. Hari-hari ini kita punya banyak pergumulan. Hari-hari ini kita punya banyak masalah. Kita undang Yesus menumpang di rumah kita. Kita undang Yesus masuk di dalam keluarga kita. Kita undang dia masuk dalam pelayanan kita. Kita undang dia masuk dalam hati kita. Maka segala sesuatu menjadi beres dah. Segala sesuatu akan menjadi aman. Kenapa? Karena kita taruh Yesus di hati. Kita taruh Yesus dalam batra rumah tangga kita. Yesus berkata kepada Sakeus, turun. Jadi kalau hari ini kau masih pakai baju kebenaran diri sendiri, kau tanggalkan, kau buang. Dalam Injil Markus ketika Bartimeus disembuhkan oleh Yesus Kristus, dia tanggalkan jubahnya. Jubah yang bertahun-tahun dia pakai ngamen dan mengemis minta-minta di pinggir jalan, jubah yang bau busuk dan bau kotor itu dia tanggalkan, dia buang. Karena dia sadar untuk ketemu yang maha suci, yang kotor buang. Tidak bisa kita ketemu dengan Tuhan, kita masih pakai hidup yang lama. Kita harus tanggalkan. Jangan kita melayani Tuhan, tapi pakai cara-cara dunia. Gak boleh.
Kita harus buang jauh-jauh. Itu kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri tidak berlayak di hadapan Allah. Kau harus pakai kebenaran Tuhan. Tuhan melihat waktu Adam dan Hawa jatuh, mereka mengambil daun pohon ara. Allah melihat ini tidak akan bertahan lama. Apa yang menutupi ketelanjangan? Tuhan kemudian mengambil kulit binatang menutupi ketelanjangan. Masih ada perhatian. Sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih perhatikan mereka punya baju. Perubahan besar terjadi kepada Sakeus. Begitu dia jumpa dengan Yesus, perubahan besar terjadi. Karena Sakeus berkata, sekiranya ada yang kuperas dan aku curi dari orang-orang yang ada, maka akan aku kembalikan. Akan aku kembalikan 4 kali lipat, bukan 2 kali lipat. Firman Allah berkata 4 kali lipat. Dari seorang pencuri, kemudian dia menjadi orang yang pemurah hati. Dari seorang perampas menjadi orang yang suka bermurah hati dan suka memberi. Memang kalau orang itu dia ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, dari suka menipu, dia suka jadi orang jujur. Hidupnya pasti berubah. Kalau saudara lihat ada kekristenan yang hidupnya begitu-begitu aja, berarti dia belum jumpa Tuhan secara pribadi. Karena perubahan itu terjadi kalau saya dan saudara ketemu Tuhan secara pribadi. Jadi biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik untuk kita. Kita bersyukur. Tuhan terlalu luar biasa. Kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam